kita bakal ngebahas sesuatu yang udah sering dibahas sih ya Kak Oki. Iya, betul banget. Apa tuh Kak Oki? Jadi kita kali ini akan ngebahas tentang strategi pemasaran yang umum digunakan di Indonesia nih. Yaitu analisis SWOT. Tapi sebelum masuk ke sana nih, kita kenalan dulu gak sih? Karena kita belum kenalan Nah, ya. betul Kak. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Coba Bener kita kenalan banget. dulu Kak. Iya, oke, kenalin teman-teman semuanya. Nama aku Windy Fatmasari. Kalian boleh banget panggil aku Windy. Dan aku di sini nggak sendiri. Kalian udah lihat partner cantik aku. Aku Noke Eviopiani atau bisa dipanggil Oki. Oke, karena kita udah nyinggung tadi ya di awal kalau kita bakal ngebahas soal analisis SWOT. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh nih, sebenarnya analisis SWOT itu apa sih Kak? Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini dan belum paham sebenarnya analisis SWOT itu apa, jadi lebih paham terlebih dahulu nih. Iya. Jadi biasanya analisis SWOT ini berisi tentang kekuatan, kelebihan, peluang, dan ancaman. Kenapa sih Kak Oki analisis SWOT itu perlu dilakukan di saat kita melakukan pemasaran produk? Dengan kita melakukan analisis SWOT, jadi kita bisa tahu tujuan atau target pasar kita. Jadi kita juga kadang bisa tahu peluang sehingga mempermudah kita dalam target pemasarannya. Analisis SWOT ini ngebantu kita ya Kak Oki dalam mengetahui dunia persaingan lah ibaratnya, karena analisis SWOT itu dilakukan untuk membandingkan perusahaan atau produk yang kita miliki dengan produk atau perusahaan orang lain yang sejenis gitu. Contohnya nih, kita lagi nganalisis minuman gitu ya Kak Oki. Iya. Nah, si brand A ini kita harus punya perbandingan nih. Kita harus cari tahu juga produk minuman lain tuh analisis SWOT-nya tuh apa gitu. Jadi kita bisa tahu SWOT-nya perusahaan kita gitu. Jadi kita bisa tahu kelemahan dari minuman itu atau apa dibandingkan yang lain. Contohnya kayak mungkin harganya lebih mahal. Nah, itu kan bisa menjadi acuan dan segala macamnya. Gitu ya nggak sih kalau Iya, betul banget. Kadang kalau kita melakukan analisis SWOT juga, kita itu bisa menemukan ide-ide baru nih. Ide baru buat apa tuh Kak Oki? Biasanya kita bisa membuat ide baru dan menjadikan itu sebuah produk baru kita nih, karena kan dengan melakukan itu kita tahu target pasar di Indonesia itu kebanyakan apa sih. Jadi kita harus mencari yang belum ada, peluang kita membuat produk baru gitu. Oke Kak Oki, nah kalau menurut Kak Oki sendiri nih ya, di Indonesia sendiri tuh banyak nggak sih perusahaan yang sering melakukan analisis SWOT ini? Banyak banget kalau ini, jangan salah. Kadang kita aja menemukan analisis SWOT dalam tugas-tugas sekolah seperti SMA. Itu aja kadang udah ada nih Kak. Iya bener banget, setuju sih. Apalagi pada saat SMK dulu aku kan ngambil jurusan bisnis daring nih. Udah belajar nih soal analisis SWOT, berarti emang ternyata sepenting itu loh analisis SWOT. Maka dari itu kalian jangan skip video ini, tonton terus video ini buat tahu kelanjutan tentang analisis SWOT. Betul banget. Dari tadi kita udah berbincang-bincang dengan analisis SWOT. Gimana kalau kita ngebedah tentang analisis SWOT? Ya nggak Kak Windy? Kayaknya sih seru ya. Kita bakal ngebahas analisis salah satu brand minuman, yaitu produk mineral nih teman-teman. Biasa kita gunakan setiap hari atau kita konsumsi setiap hari, makanya kita biar tahu gitu analisis SWOT-nya itu berisi apa aja sih. Kalian penasaran nggak nih? Sebelum kita masuk ke analisis SWOT terhadap produk mineral ini, kalian harus tahu banget nih sejarah awal mula perusahaan dari lem mineral ini. Kalian pasti nggak tahu deh siapa yang menaungi perusahaan lem mineral ini kan? Nah kalau gitu kita bakal jelasin lebih lanjut. Check it out. Jadi gimana nih Kak Oki? Siapa sih yang menaungi produk lem mineral ini? Boleh dong di-spill sejarahnya atau perusahaannya nih? Oke, jadi teman-teman, lem mineral ini merupakan produk dari PT Tirta Fresh Indojaya. Jadi PT Tirta Fresh Indojaya ini adalah anak perusahaan dari PT Mayora.
Jadi PT Mayor ini ya kita tahu sendiri merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia. PT Tirta ini bergerak dalam bidang F&B nih teman-teman. Jadi udah terlihat ya di sini kalau dia menaungi produk lem mineral ini emang udah spesialis dan ada di bidangnya gitu. Kalau gitu kapan nih Kak berdirinya PT Tirta ini? Jadi pertama kali PT Tirta ini didirikan pada tahun 2005 nih di Bekasi. Lalu pada tahun 2008 PT Tirta berpindah di Kota Bogor. Lokasi PT-nya ini sangat strategis ya karena masih di wilayah Jabodetabek. Setelah tahun 2008, ada nggak sih ekspansi atau pembuatan perusahaan baru nih yang dilakukan oleh PT Tirta? Ada Kak, pada tahun 2012 PT Tirta ini juga mendirikan pabrik di daerah Jawa Timur. Di mana tuh Kak? Tirta ini terletak di Kota Pasuruan. Jadi selain produk lem mineral, PT Tirta ini mempunyai produk apa aja sih Kak? Ngomongin produk yang dimiliki PT Tirta ini banyak banget nih teman-teman. Kalian pasti udah tahu beberapa brand yang bakal aku sebutin ini. Yang pertama itu ada Vitazone, kedua ada teh pucuk harum, terus juga ada kopi cup cappuccino, guava, dan satu lagi adalah produk Kopiko 78. Oh berarti kayak emang bener-bener produk yang sering kita temuin ya Kak? Bener banget nih, udah pada sering lihat gak sih kalau teh pucuk itu, apalagi kita kalau panas belinya teh pucuk gak sih? Betul banget, apalagi Indonesia ini kayak punya musim panas yang kalau panas banget, jadi kita butuh minuman yang segar. Iya, setuju banget nih sama Kak Oki. Ngomong-ngomong, kalau harga teh pucuk kan murah ya. Kalau harga lem mineral, menurut Kak Oki itu termasuk murah nggak sih untuk kualitas yang ada? Menurut aku dengan harga segitu bisa terbilang murah ya atau standar gitu, karena kan dibanding brand-brand lain menurut aku dari rasanya aja unik gitu. Semua orang pasti suka gitu dibanding kompetitor lainnya gitu. BTW, dengan slogan lem mineral yang kayak ada manis-manisnya, sepengetahuan kakak mengalami perubahan gak sih kak? Aku melakukan riset gitu ya, yang ada melalui beberapa informasi yang ada di internet gitu. Ada sih beberapa kali lem mineral tuh melakukan perubahan slogan nih teman-teman. Kalian pasti nggak tahu kan kalau ternyata lem mineral itu banyak melakukan perubahan slogan. Pada tahun 2015 sampai 2016 mereka tuh memiliki slogan nih, beda segarnya, bukti terlindungi mineralnya. Nah, pada tahun 2016 sampai 2017 mereka melakukan perubahan slogan lagi nih teman-teman, yaitu terasa segarnya, terlindungi mineralnya. Jadi di bagian depannya mereka merubah nih. Terus di 2017 sampai 2020 mereka tuh menggunakan slogan air mineral jelas li mineral kayak gitu. Tapi mereka melakukan perubahan lagi nih yang terjadi pada tahun 2021 sampai sekarang. Mereka menggunakan slogan galon li mineral bikin tenang bisa nyaman. Nah, kenapa sih di sini ada galon li mineral ini? Karena li mineral itu memiliki produk galon juga nih teman-teman. Selain botol minum kemasan yang memiliki beberapa size atau ukuran, mereka juga memproduksi galon mineral nih. Terus pada tahun 2022 sampai 2023, which is itu sampai sekarang, mereka menggunakan slogan pilih sehat, pilih mineral. Dan terakhir yaitu kebaikan mineral terlindungi sampai pada saat sekarang. Nyinggung dari produk galon lem mineral, menurut kakak higienis gak sih kemasan lem mineral ini dibanding brand lain gitu? Menurut aku ini menjadi salah satu kekuatan untuk lem mineral gitu ya, apalagi campaign-campaignnya atau promosi-promosi yang mereka lakukan itu cukup higienis ya Kak Oki, karena tidak perlu membuka penutup dari galon lem mineral, tapi bisa melubanginya lewat lubang yang telah ditutup oleh slik yang ada di tutup botol lem mineral tersebut. Jadi tinggal masukin selang pompa aja nih kalau semisal teman-teman pakai selang pompa. Apalagi dengan slogan mereka kebaikan mineral yang terlindungi. Nah, di sini mereka melakukan sebuah inovasi ya terhadap produk, apalagi yang kita tahu produk-produk galon air itu biasanya isi ulang ya kan. Betul banget kak. Tapi lem mineral ini dia itu kalau nggak salah
sekali pakai ya Kak galonnya. Benar banget. Jadi kalau kita riset lebih jauh nih ngomong-ngomong soal galon, ada beberapa brand yang dia tuh memiliki produk galon juga nih. Tapi ternyata kalau produk galonnya dia itu sering tercuci, sebuah zat kimia yang ada di botol tersebut itu lama-lama akan terkikis. Nah, itu bisa aja merusak beberapa organ yang ada di tubuh kita. Makanya Lem Mineral membuat inovasi untuk penggunaan galon sekali pakai gitu Kak Oki. Tapi nyinggung-nyinggung buat sekali pakai, itu ngebuat produknya cepat menjadi sampah dan itu menjadi kekurangan dari Laminar sendiri nggak Kak? Bisa jadi sih ya itu menjadi sebuah kekurangan dari Lem Mineral. Tapi jika tidak ingin menjadikan produk galon Lem Mineral yang kita beri menjadi sampah, itu bisa kita gunakan untuk pot bunga nih Kak Oki, atau tempat pembuangan sampah sementara. Nanti langsung sekali pakai, udah penuh kita buang, atau kita jadi tempat pupuk nih atau bunga-bunga yang di depan. Nah, kita bisa berkreasi dan melakukan inovasi di situ. Berarti dari galon bekas ini bisa menghasilkan karya seni yang sangat bermanfaat ya Kak. Bener banget Kak Oki. Kita udah cukup banyak nih nyinggung tentang perusahaan Lem Mineral ini, tapi kita belum tahu nih Kak visi misinya, dan teman-teman di rumah mungkin juga belum tahu kan ya visi misi dari Air Lem Mineral ini tuh apa gitu. Jadi kalau sepengetahuan Kak Oki, apa sih visi dari Lem Mineral ini? Jadi dilansir dari web perusahaan Lem Mineral, Lem Mineral ini mempunyai visi menjadi minuman sehat dan terdepan di Indonesia. Oke, terus kalau soal misi nih Kak, apa sih misi dari Lem Mineral ini? Jadi misi dari Lem Mineral ini menjadi salah satu brand air mineral yang menyehatkan dan tentunya murah juga. Yang kedua yaitu menjadi brand air mineral yang tentunya menyehatkan dengan harga terjangkau. Lalu yang kedua yaitu membangun masa depan dengan sehat dan tentunya kayak mengusung tema jangan lupa minum air karena air tentunya dibutuhkan ginjal nih setiap harinya. Oke, ternyata keren juga ya Kak misi dan visi dari produk Lem Mineral ini. Terus kita ke intinya nih Kak, ngebahas soal analisis SWOT-nya. Apa sih strength yang dimiliki oleh Lem Mineral ini, atau kekuatan yang dimiliki Lem Mineral ini? Lem Mineral ini rasanya unik ya karena ada manis-manisnya. Itu juga menjadi kekuatan dari brand Lem Mineral sendiri. Kalau menurut Kakak nih, kekuatan dari Lem Mineral itu apa ya? Lem Mineral juga memiliki sistem pertahanan ganda dan menggunakan teknologi yang canggih nih teman-teman. Jadi proses dalam mensterilkan air minum dari gunung ini tidak tersentuh tangan sama sekali, supaya kandungannya benar-benar terjaga nih. Lalu lanjut ke poin weakness atau kelemahannya. Jadi kelemahan dari Lem Mineral ini dia nggak bisa bersaing sama kompetitor yang tentunya harganya lebih murah dari Lem Mineral ini. Contohnya nih Kak, kompetitor apa sih? Contohnya dua brand nih, si merah sama si orange yang tentunya memiliki harga yang lebih murah. Namun kalau harga istilahnya ada harga ada kualitas lah ya Kak. Ya setuju banget sih kalau ngomongin soal kualitas dan juga harga. Karena kan kalau harganya mahal tapi rasanya enak itu kan gak masalah buat kita sendiri gitu. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang yang dimiliki oleh produk Lem Mineral ini nih teman-teman. Ternyata cukup banyak ya. Yang pertama, produk Lem Mineral itu gencar melakukan promosi nih. Kalian sering banget gak sih kalau kalian di daerah Jabodetabek nih ya, kalian naik kereta, banyak banget kan stiker-stiker atau poster Lem Mineral yang tertempel pada kereta. Terus yang kedua, Lem Mineral memiliki beberapa kemasan atau ukuran nih, dari yang size kecil, size sedang, size besar, sampai dia memiliki produk dengan kemasan galon nih. Jadi memudahkan sobat semua untuk memilih beberapa varian ukurannya. Kalau kalian traveling terus tas kalian kecil, kalian bisa banget nih beli produk Lem Mineral yang kemasan kecil. Lanjut ke threats atau ancaman. Jadi produk Lem Mineral ini kalah saing sama brand-brand lain yang sebelumnya itu udah ada, karena biasanya masyarakat Indonesia itu
melekat banget sama brand-brand yang terdahulu. Jadi agak susah untuk mengubah buyer behaviornya gitu. Oke, kira-kira produk apa sih Kak yang udah terlama banget, produk mineral yang udah dikenal semua orang gitu ya di Indonesia, dan setiap kali mau beli minuman apa tapi yang diinget brand apa gitu? Ada nih si biru yang gambar gunung itu loh. Oh iya sih, kayaknya kalau kita beli air minum tuh ya, Iya. dimanapun Kak beli ini dong si A gitu, karena kita udah bermindset atau si brand biru ini itu Sudah sangat telah. melekat nih ya Kak. Iya benar banget. Jadi agak susah gitu. Mereka juga menerapkan brand positioning di mana mereka memiliki slogan yang benar-benar tertanam di pikiran masyarakat atau calon pelanggan dan juga pelanggannya nih. Betul banget. Wah, nggak kerasa banget ya Kak Ki. Iya. Kita lama banget nih berbincang-bincang. Gimana nih teman-teman semua? Udah mendapatkan insight-nya belum nih? Semoga sih udah ya Kak Ki. Iya, pasti dong. Kalian harus menghargai kita yang dari tadi menjelaskan dan berbagi ilmu sama kalian. Benar banget. Seru juga ya topik kita kali ini ngebahas soal analisis SWOT terhadap produk Lia Mineral. Oke. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. subscribe. Thank you teman-teman semua. Yeah. Bye-bye.